Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Agustin Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan RStudio pada tugas 1, jawaban nomor 1, 2, dan 3. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pada program RStudio. Soal yang pertama yaitu berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Kecepatan dan jarak di sini ada 50 soal. Lalu perintahnya gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di RStudio. Lalu rata-rata soal yang A, 1A, rata-rata kecepatan mobil, yang B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Oke, kita bikin jawaban. Untuk mengetahui jawaban dari 1A yaitu kita menulis kecepatan, dan tadi sudah saya ketik di Word dulu, lalu saya copy, tinggal saya salin di RStudio. Di hasil ini kita tinggal klik Ctrl Enter, lalu hasilnya, lalu jaraknya jangan lupa juga di Ctrl Enter, kita tulis min dan kecepatannya, Ctrl Enter juga, hasilnya yaitu rata-rata dari kecepatan tersebut 17,5, lalu rata-rata jaraknya bisa kita ketahui 42,28. Lalu pada soal yang ketiga yaitu 1C, maksudnya standar deviasi data jarak yang dapat ditempuh mobil. Kita tulis SD, lalu jarak, tutup, kita klik Ctrl Enter, jarak yang standar deviasinya yaitu 24,76. Pada soal tugas 1 ini kita sudah selesai mengerjakan seperti di bawah ini. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. 2A yaitu scatter plot dari data kecepatan dan jarak, lalu interpretasikan scatter plot yang diperoleh. Jadi kita masih menggunakan soal yang pertama. Oke, kita tulis di sini scatter plot. Scatter plot, lalu plot kecepatan, jarak, lalu enter. Main, ini judulnya, nanti kita mau kasih apa. Scatter plot. Lalu xlab, jangan lupa tanda petik kecepatan kilometer per jam, kurung tutup, koma, enter lagi. Waylab-nya, waylab kita kasih tulisan jarak, jaraknya itu pakai satuan meter, pakai koma, enter lagi, lalu call. Call ini kita artikan sebagai call color ya, kalian mau colornya apa? Sini apa? Akan nulis green. Oke, dia langsung muncul. Lalu plotting karakternya, sini aku akan pakai plotting karakter yang 18. Oke, udah semua, lalu kita klik Ctrl Enter. Nah, hasil yang kita peroleh kurang lebih seperti ini. Jadi mainnya ini judulnya tulisannya scatter plot kecepatan versus jarak. Xlab-nya ini garis X pada sumbu X-nya ini kita namakan kecepatan kilometer per jam. Lalu jaraknya ini yang waylab-nya tulisannya jarak dengan satuan meter. Warnanya ini green. Jadi plot
Plotting karakter di sini ada kurang lebih sekitar 25. Jadi bentuknya kalian bisa lihat ada di soal praktikum. Ada di praktikum AB3 ini materi, kalian bisa lihat di situ pada halaman 4 ini ada plotting karakter. Tinggal kalian pilih aja. Jadi dari sini kita bisa lihat frekuensi mobil itu yang melaju pada kecepatan 20 km, dia biasanya melaju di antara jarak 20 sampai 60 meter. Ini yang paling sering frekuensi mobil itu bergeraknya. Jadi ada beberapa yang kecepatannya itu melampaui 100 km per jam, dia jaraknya hanya beberapa meter aja. Ini bisa dilihat sekitar 50 meter. Oke, lanjut pada soal kedua, C dan D, yaitu histogram untuk data kecepatan mobil dan interpretasikan histogram yang diperoleh. Histogram kecepatan yang diperoleh, kita tulis his, lalu dalam kurung kecepatan koma enter, kita geser dulu ke bawah ya. Nah, seperti yang di atas tadi, plot kecepatan dan jarak, mainnya kita kasih judul histogram kecepatan dari mobil pada mobil. Nah, ini koma, lalu enter. Xlab-nya kita tulis kecepatan seperti tadi ya, kecepatan kilometer per jamnya. Enter lagi, terus Ylab-nya kita tulis yang ditanyakan histogram kecepatan, lalu frekuensi. Koma enter. Kita tambahi warna gold di sini. Kita kasih warna blue ya. Light blue. Oke, light blue. Jangan lupa dikasih border. Bordernya kita kasih warna black. Udah, kita hapus saja. Ctrl enter. Nah, ini seperti ini kurang lebih histogram yang kita peroleh. Jadi main-nya ini judulnya histogram kecepatan pada mobil, Ylab-nya, Xlab-nya yang disungguh X-nya tulisan kecepatan kilometer per jam, lalu Ylab-nya di sini tertulis frekuensi, warnanya light blue dan bordernya black. Jadi frekuensinya itu kurang lebih frekuensi 40 mobil itu melaju pada kecepatan 20 km per jam. Frekuensinya pada 10 mobil kurang lebih itu ada yang melaju sekitar 40 km per jam. Itu di 10 mobil. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasinya itu 8. Pertanyaannya, hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Pertanyaannya, hitunglah koefisien keragaman ujian matematika dan Thomas. Data nilai Thomas, kita tulis. Data nilai Thomas itu rata-rata matematikanya, rata-rata
matematika, yaitu 75, lalu standar deviasi dari matematika 10, lalu min pada bahasa Inggrisnya 70, dan standar deviasinya yaitu 8. Kita klik dulu di sini, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Diketahui ini, lalu yang ditanyakan koefisien keragaman nilai ujian, nilai Thomas, keragaman nilai Thomas dalam persen. Oke, di sini enter. Koefisien di sini rumusnya CV, lalu tulis matematika dalam kurung ST matematika itu dibagi, jadi standar deviasi koefisien itu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100 min matematika kurung tutup lalu dikali 100, enter. Yang bawah kita tulis Inggris, Inggris dibagi min Inggris kurung tutup dikali 100, Ctrl Enter, Ctrl Enter, lalu tulis koefisien dari matematika, sini tulis koefisien dari Inggris. Nah, udah, Ctrl Enter, hasilnya koefisien matematika yaitu 13,333, lalu koefisien Inggris yaitu Ctrl Enter. Oh, ini ada yang salah, kita kasih CV, lalu ulang, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Enter. Nah, jadi jawabannya koefisien matematika yang diperoleh 13,33, lalu koefisien Inggris yang diperoleh oleh Thomas yaitu 11,4. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas 1, soal untuk nomor 1, 2, dan 3. Jika ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan, klik kolom komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.